もし。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Mawaridillah dari kelas MBS 20C ingin menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar menjadi khalifah pertama selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 632 sampai 634 Masehi, atau tahun ke-11 hingga 13 Hijriah. Sementara Umar menjadi khalifah dari tahun 634 sampai 644 Masehi, atau 13 sampai 23 tahun Hijriah. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, penyebaran Islam diperluas hingga keluar Jazirah Arab, yakni wilayah Irak dan Suriah. Begitupun di masa Umar bin Khattab, wilayah Islam kian diperluas hingga ke Libya, Persia, Irak, Armenia, dan lainnya. Meski menjadi khalifah dengan daerah yang berhasil ditaklukkan sangat luas, namun Abu Bakar dan Umar bin Khattab hidup dalam kesederhanaan. Keduanya tidak tinggal di istana megah dan berpakaian mewah. Bahkan Abu Bakar yang semasa mudanya kaya raya, saat meninggal tak meninggalkan sepeser pun harta. Semua hartanya sudah disedekahkan untuk perjuangan Islam. Hingga Aisyah bingung dengan kian apa nanti mengkafani Abu Bakar jika wafat. Aisyah, istri Rasulullah SAW, sempat menanyakan hal itu kepada sang ayah. Dengan baju yang biasa aku pakai saat makmum sholat bersama Rasulullah, jawab Abu Bakar. Aisyah tahu baju itu sudah usang, maka dia pun menawarkan untuk membeli kain kafan baru. Namun Abu Bakar menolaknya. Menurut Abu Bakar, orang yang hidup lebih berhak menggunakan barang yang baru ketimbang orang yang meninggal. Pada Senin 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq wafat atas permintaannya. Abu Bakar dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW adalah Umar bin Khattab bersama dengan Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Abu Bakar yang memakamkan jenazah Abu Bakar. Sang raja itu dimakamkan dengan kain kafan, lusuh bekas baju yang biasa dipakai makmum sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menggantikannya sebagai khalifah. Sama seperti Abu Bakar, Umar juga hidup sederhana saat memimpin umat Islam. Meski wilayah kekuasaannya kian luas, kesederhanaan Khalifah Umar ini sempat membuat warga Yerusalem terkecoh pada tahun 637 Masehi saat pasukan Muslim berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Umar bin Khattab diundang ke Yerusalem dari Madinah. Umar hanya ditemani oleh seorang pembantunya. Mereka berdua mengendarai seekor unta secara bergantian. Saat memasuki Yerusalem, giliran Umar yang kebagian jatah memegang tali kekang unta, sementara sang pembantu naik di punggung unta. Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang memegang tali unta. Tuan seharusnya yang naik di punggung unta, kata sang pembantu seperti dikutip dari buku The Khalifah karya Abdul Latif Tholib. Namun
Umar menolak karena sesuai kesepakatan mereka berdua. Kebetulan saat masuk wilayah Yerusalem, giliran sang pembantu yang naik di punggung unta. Warga Yerusalem mengira bahwa yang berada di atas unta tersebut adalah Khalifah Umar bin Khattab. Sementara laki-laki berbaju tambalan yang menarik unta itu adalah pembantunya. Padahal justru laki-laki berbaju tambalan itulah Khalifah Umar bin Khattab. Kesederhanaan juga ditanamkan Umar kepada pasukan Islam waktu itu. Maka ketika dia melihat tentara Islam mengenakan baju dan mewah saat berhasil merebut kembali Baitul Maqdis, Umar sempat marah. Aku lihat kalian telah berubah karena telah terpengaruh kemewahan. Aku berhentikan kalian karena bermewah-mewah dengan pakaian. Sesungguhnya untuk mencapai keberhasilan hanya bisa dilakukan dengan mengikuti sunnah Rasulullah, kata Umar kepada pasukannya. Namun rupanya pasukan Umar mempunyai alasan menggunakan pakaian tersebut saat itu. Kami memakai pakaian ini karena dapat menahan tikaman senjata musuh. Karena itulah kami selalu memakainya, kata Umar kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun tak jadi marah. Dia mengizinkan pasukannya tetap menggunakan pakaian tersebut. Namun sang Amirul Mukminin yang mendapat julukan Al-Faruq dari Rasulullah SAW itu tetap memilih menjadi khalifah yang sederhana hingga wafatnya pada 27 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Umar tak menumpuk harta kekayaan. Selama menjadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab tak pernah duduk di singgana megah sebagaimana raja yang daerah kekuasaannya begitu luas. Mereka ibarat dua raja tanpa singgasana. Ya, begitulah cerita singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan di dalam membaca, di dalam menyampaikan cerita Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sekian dari saya, Rifki Mawardillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.